Saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Socrative.com, yakni aplikasi yang digunakan untuk membuat kuis atau tes secara online. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah silakan buka di browser. Nah, langsung saja ketik Socrative, tuh Socrative.com. Maka di layar teman-teman akan muncul seperti ini. Kita harus memiliki akun di Socrative.com, tetapi bukan berarti kita harus sign up terus gitu. Selama kita memiliki Gmail, maka kita bisa login dengan Gmail. Tapi jika teman-teman ingin mengulang untuk mendaftar ulang, ya silakan sign up saja untuk memiliki akun di Socrative. Nah, saya akan login dengan menggunakan Gmail karena saya adalah guru dan saya yang akan membuat kuis atau membuat soal ujian atau soal ulangan, maka saya akan login sebagai teacher. Teacher login. Nah, tampilan dari teacher login adalah seperti ini. Kita silakan sign in dengan Google karena saya sudah memiliki Gmail, maka akan muncul seperti ini. Oke, nah setelah muncul ini kita akan membuat kuis. Langkah kita selanjutnya adalah membuat soal. Nah, kita akan klik kuis yang ini, tambahkan add quiz. Tambahkan add quiz, nah kemudian create, artinya kita membuat kuis yang baru. Nah, salah satu soal yang bisa kita buat, nah di sini kita kasih nama dulu. Misalnya PH penilaian harian 3. Penilaian harian 3 10 MIPA 1 misalnya. Nah, silahkan pilih jenis pertanyaannya apa. Dan ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua kita bisa rubah apakah mau menggunakan true false atau mau menggunakan short answer. Nah, untuk pertanyaan pertama saya akan gunakan multiple choice, maka saya akan klik multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini soalnya kita harus masukkan. Ini soalnya karena saya sudah menyiapkan dalam bentuk Microsoft Word, maka saya akan mengkopikan saja soal. Ya, ini berupa teks naratif. Nah, ini adalah teksnya. Saya akan copy dengan menggunakan Ctrl C. Saya pastekan di sini dengan menggunakan Ctrl V. Oke, nah teksnya sudah muncul di sini, lalu saya akan membuat pertanyaannya. Lagi-lagi kita akan mengkopikan di sini, di bawah ini. Oke, silakan kita copy pertanyaan yang ada dari soal yang sudah kita buat. Nah, ini soalnya, silakan kita pindahkan ke sini. Jangan lupa dikasih spasi sedikit dengan meng-enter. Dari sini tadi kita enter, supaya sedikit berjarak antara teks dengan soal. Nah, ini muncul. Karena nomornya juga muncul, teman-teman, jadi nomor ini sebaiknya kita hapus. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan aplikasi dan aplikasi ini yang akan membuat nomor sendiri dengan cara mengacak gitu. Nah, setelah muncul ini silakan ambil pilihannya, kita pindahkan supaya lebih mudah, supaya ini tidak muncul A, B, C, D, dan E-nya. Jadi kita hapus dulu. Ini kita hapus dari sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Misalnya, ini pilihan yang kedua. Oke, kita pindahkan lagi. Kemudian yang ketiga. Kita pindahkan. Right. Kemudian silakan pindahkan ke sini. Nah, ini baru sampai D. E-nya belum ada, kita tambahkan saja. The Fox 1, 3. Nah, kita kopikan ke sini. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita harus menceklis mana jawabannya yang benar. Jawaban yang benar adalah ini, jadi kita checklist. Karena ini akan menjadi kunci jawabannya nanti. Setelah selesai, kita save. Save-nya yang di sini, klik tanda centang. Nah, untuk soal yang kedua, kita masih menggunakan multiple choice. Karena ini kita sudah siapkan soal untuk ujian dengan menggunakan pilihan ganda. Jadi, saya akan klik kembali untuk soal nomor 2 dengan menggunakan multiple choice. Saya akan klik. Nah, muncul hal yang sama seperti yang tadi. Kembali kita harus mengkopikan teks. Teksnya cukup kita copy dari atas ini saja. Dari atas ini. Oke. Untuk teksnya kita Ctrl C. Kita pindahkan ke kolom ini. Ctrl V. Oke. Enter. 2 kali. Nah, yang kedua untuk memberikan jarak terhadap soal. Nah, ini kita kopikan di sini. Oke. Jangan lupa ini dihapus. Yang ini dihapus nomornya. Lalu kita masuk ke pertanyaan, kita masuk ke pilihan jawaban. Sama seperti yang tadi, lakukan persis sama. Ini kita buang dulu supaya tidak mengedit lagi. Nah, dari sini kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Oke, lalu jangan lupa hal yang sama yang harus kita lakukan adalah dengan
mengklik kunci jawaban. Oke, kita klik kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya adalah ini. Alright. So, setelah ini kita simpan. Kita simpan. Nah, ternyata apabila teman-teman ingin menggunakan gambar, jika ingin menggunakan gambar, maka tadi bisa mengklik tombol yang gambar. Nah, ini misalnya kayak saya mau edit. Saya edit dulu. Ini kita ternyata ada gambar, ada gambarnya, atau teks ini tidak dimunculkan dalam bentuk teks tapi dalam bentuk gambar. Berarti kita klik ini, maka mereka akan lihat, kita akan lihat di sini di mana gambar dari teks yang tadi. Nah, sebelumnya kita harus screenshot dulu, teman-teman. Di mana caranya? Kita screenshot dulu di sini. Ini kita foto gambar ini. Apabila kita pinginnya hanya dengan menggunakan gambar saja, karena malas mengcopy teksnya berkali-kali. Ya udah, ini kita screenshot. Oke, nah setelah screenshotnya jadi, ini kita cukup drag saja. Silakan di drag ke sini. Drag ke sini. Nah, ini jika teman-teman tidak mau menggunakan teks seperti ini, hanya ingin menggunakan gambar, silakan. Nah, karena ini saya sudah mengkopikan teksnya di sini, jadi saya tidak perlu menggunakan gambar. Maka saya hapus saja. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, lalu diklik, artinya soal udah selesai. Sebagai contoh, ini 2 soal saja. Saya akan save. Save, lalu exit. Nah, kuis kita tadi muncul di sini. P3 10 IPA 1. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan supaya siswa bisa mengerjakan ini? Nah, kita harus launch quiz. Klik yang ada di sini launch, pilih kuisnya, pilihnya di sini ya, bukan yang di sini. Nah, pilih di sini quiz. Yang mana mau kita launch, yang ini tadi. Kita klik tombol next. Bagaimana cara kita mendapatkan hasilnya, hasil dari ulangan ini atau tes ini ya kita minta secara instan. Nah, yang mana ini udah ada pengaturannya 2 tombol yang aktif, bukan berarti yang lain kita nggak bisa aktifkan. Jadi require names artinya nanti ketika siswa akan memulai ujian mereka wajib mengetik nama mereka, kemudian shuffle the question, sudah pasti kita pengen pertanyaannya diacak-acak gitu supaya mereka tidak contekan. Shuffle the answer, ABCD-nya juga akan diacak oleh si Sokratif ini, jadi jangan khawatir. Nah, show question feedback saya anjurkan untuk kita tidak aktifkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan siswa akan men-screenshot jawaban yang benar. Dan ini muncul ketika siswa menjawab dan dia melihat ada jawaban dia salah. Nah, di situ akan ditunjukkan kunci jawabannya adalah ini. Jadi mereka tahu dan ini bisa menimbulkan kebocoran terhadap soal yang bisa saja berimbas kepada kelas yang lain gitu. Nah, show final score ini sangat penting mereka mengetahui nilai mereka. Jadi ketika mereka setelah mereka selesai itu akan muncul skor mereka berapa gitu, berapa yang benar dari sekian soal. Jadi mereka bisa prediksikan skor mereka dan apakah mereka remedial atau tidak. Nah, setelah selesai langsung kita klik tombol start. Nah, ini artinya kuis kita di launch. Nah, ciri-cirinya adalah ini ada gambar, ada tulisan result hasil dan ada ini yang aktif, oke, tanda ini yang aktif. Nah, di sini belum ada siswa, artinya kita harus memberitahukan siswa, kalian harus ulangan. Nah, caranya adalah siswa akan masuk ke aplikasi sokratif.com tetapi login sebagai siswa, sebagai students, artinya mereka adalah peserta. Nah, saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai siswa. Saya akan ulang kembali dengan membuka sokratif.com. Sokratif.com. Setelah selesai, saya akan login sebagai siswa, student login. Student login akan muncul seperti ini. Nah, room name ini dapat dari mana? Inilah yang kita berikan kepada siswa. Ini dia. Room name kita ada di atas. Room name itu ibaratnya token. Nah, ini Dewi 2212. Maka saya akan klik di sini. Dewi 2212. Untuk token teman-teman nanti akan muncul, setelah teman-teman melaunch quiz, muncul seperti ini layarnya, baru nanti ada tokennya di atas. Jadi harus di launch dulu. Nah, enter your name. Pastikan sebagai peserta kita menginstruksikan kepada siswa untuk membuat nama lengkap mereka. Nah, misalnya Dewi Susilawati. Ini nama lengkap saya. Oke, saya klik done. Right, muncul soal. Saya langsung harus kerjakan. Nah, ini soalnya soal pertama dari 2 soal dan ini soalnya sudah diacak. Nah, ini diacak sudah. Nah, from the last paragraph we know that. Nah, misalnya jawabannya adalah saya sedikit anak yang mungkin agak malas. Saya main centang aja. Misalnya saya jawab ini. Oke. Saya submit.
Nah, soal yang kedua. Nah, ini graver misalnya. Oke, saya submit the answer. Oke, akhirnya 1/2, artinya satu soal yang benar dari 2 soal. Berarti presentasi ketercapaian saya hanya 50%. Saya klik OK. Nah, dari layar guru, ini. Jadi ketika anak-anak ujian, kita bisa memantau. Nah, kalau tandanya merah artinya jawabannya salah. Kalau hijau berarti jawaban mereka benar, jawaban siswa benar. Nah, ini adalah ketercapaian saya. Jangan lupa setelah semua siswa selesai ulangan, yakni 100%, jangan lupa mengklik finish. Oke. Pada saat itu jangan ditunggu, langsung klik finish. Karena dengan mengklik finish artinya tidak bisa lagi diakses kuis itu baik dari kelas kita atau mungkin dari kelas lain yang sempat ngintip-ngintip token. Kalau kita menuliskan room name-nya di papan tulis. Nah, ini kita coba sign in lagi. Oke. Pastikan hasil ulangan tadi, hasil tes tadi sudah finish. Kita sudah mengklik tombol finish. Nah, ini artinya belum, karena masih aktif. Berarti result tadi kita klik kembali, kita ulang. Kita ulang satu kali lagi. Oke, nah ini sudah tidak aktif lagi tandanya. Kita mau reports, artinya ingin melihat hasil. Nah, dalam bentuk Excel, karena akan muncul dalam bentuk Excel. Nah, kita minta download, kita mau download saja. Kenapa? Kalau masuk email, nanti ujung-ujungnya kita juga akan mendownload. Jadi lebih baik kita langsung aja download. Kita download hasil dari ulangan ini, dan muncul seperti ini. Oke, baiklah, muncul seperti ini. Saya klik, inilah hasil ulangan tadi. Oke, nah hasil ulangan tadi, ini jawaban saya, nah, jumlah jawaban yang benar hanya 1, merah artinya salah. Berarti untuk yang soal yang ini jawaban saya salah. Nah, ini gunanya adalah untuk menganalisis butir-butir soal Bapak Ibu di mana untuk menentukan remedial nanti soal mana yang anak-anak sangat banyak gagal. Jadi banyak yang tanda merahnya di kolom yang mana, yang banyak salah. Berarti di soal itu mungkin tingkat kesukarannya lebih tinggi dan mungkin bisa lebih diperkuat lagi di dalam kelas. Nah, itu keuntungannya dengan menggunakan sokratif.com. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini selesai, bagaimana kalau misalnya ada kelas satu lagi, 2 kelas misalnya Bapak Ibu ulangan dalam hari yang sama. Nah, kita harus mengcopy kuis yang tadi. Sekarang kita balik ke kuis. Kita tidak membuat ulang Bapak Ibu, ini sangat gampang sekali. Nah, jadi dari ulangan yang ini, PH3 untuk IPA 1, kita membuat untuk kelas selanjutnya yakni IPA 3. Kita cukup klik copy, ganti. Ganti namanya yang MIPA 1 dengan MIPA 3. Oke, kita copy. Copy quiz. Nah, selesai. MIPA 3. Lakukan langkah yang sama caranya ketika Bapak Ibu sudah berada di dalam kelas. Saya sangat menyarankan ketika masuk di dalam kelas sebelum memulai ulangan, baru Bapak Ibu launch. Launch quiznya lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Persis seperti yang langkah pertama. Nah, ini instant feedback. Kita lanjutkan dengan ini. Oke, ininya kita nonaktifkan, show question feedback. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, anak-anak sudah mulai ulangan, setelah bisa ulangan, langsung habis ulangan, baru kita langsung klik tombol finish. Pastikan ini tidak aktif lagi ketika ulangan sudah selesai. Nah, saya rasa itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.